Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Musliah Hanafi, NPM 1701050032, semester 8 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI, Institut Agama Islam Negeri Metro. Di sini saya akan membacakan soal ujian komprehensif kependidikan dosen pengampu Bapak Sudirin NPD. Dan saya akan membacakan jawaban dari ujian komprehensif kependidikan tersebut. Soal yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan perencanaan pendidikan dan perencanaan pembelajaran. Masing-masing berikan contohnya. Jawab, perencanaan pendidikan adalah dasar pelaksanaan kegiatan dalam pendidikan dengan melihat ke masa yang akan datang untuk mengembangkan pendidikan agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mencapai sasaran pembangunan pendidikan, sehingga tujuan dari pendidikan juga dapat terwujud sesuai harapan. Perencanaan pendidikan memiliki peranan penting karena akan menjadi penentu dan sekaligus memberi arah terhadap tujuan yang ingin dicapai. Contoh, yang pertama, pengidentifikasian berbagai kebijakan terkait sistem pendidikan. Yang kedua, pengevaluasian dan mempertimbangkan berbagai alternatif metode pendidikan. Yang ketiga, pengevaluasian kelebihan dan kelemahan sistem pendidikan serta masalah-masalah kritis yang memerlukan perhatian, pengembangan, serta pembaharuan. Kemudian, perencanaan pembelajaran adalah proses dalam pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu yang meliputi perubahan perilaku serta rangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebagai upaya pencapaian tujuan pembelajaran. Contoh, sebelum pembelajaran dimulai adalah yang harus dilakukan yakni persiapan silabus, kemudian langkah-langkah pembuatan RPP, KI, KD, identitas sekolah, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode, kegiatan pembelajaran, hasil pembelajaran, serta sumber belajar. Soal yang kedua, jelaskan strategi dalam pembelajaran luring dan daring. Masing-masing berikan contohnya. Jawabannya, strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasainya di akhir kegiatan. Strategi pembelajaran luring atau luar jaringan adalah salah satu bentuk pembelajaran offline yang dilakukan dengan tatap muka atau pertemuan fisik secara langsung tanpa syarat harus memenuhi protokol kesehatan. Contohnya belajar mandiri dan lembar kerja, bahan ajar cetak, alat peraga, dan media belajar dari benda di lingkungan serta model pembelajaran seperti model Numberhead Together atau NHT. Selanjutnya, strategi pembelajaran daring atau dalam jaringan adalah pembelajaran yang memiliki konsep hampir sama dengan e-learning yang lebih memfokuskan pada kecermatan dan ketepatan peserta didik dalam menerima dan mengolah informasi pembelajaran daring yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun tempat, serta menghemat tenaga dan jarak, namun bergantung pada kekuatan jaringan tersebut. Contohnya, penggunaan gadget atau handphone maupun laptop pada aplikasi Zoom Meeting dan Google Meet yang sering kita pakai. Soal yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan media pembelajaran dan alat peraga. Masing-masing berikan contohnya. Jawabannya, media pembelajaran adalah alat atau media yang digunakan dalam pembelajaran yang membantu pendidikan dalam memperjelas materi yang akan disampaikan pada proses pembelajaran, serta berfungsi untuk membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman serta memantapkan pengetahuan dan membangkitkan rasa senang dan semangat siswa. Contoh, slide PowerPoint, kemudian program audio, gambar, video, dan VCD. Alat peraga. Alat peraga adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses pembelajaran pada peserta didik. Dengan cara memperagakan sajian pelajaran dapat berbentuk benda nyata atau tiruan dalam bentuk model atau gambar visual atau audio visual. Contohnya, papan berpaku, busur derajat, congklak KPK, dan FPB yang bisa digunakan sebagai alat peraga pada pembelajaran matematika. Soal yang keempat, sebutkan dan jelaskan tentang evaluasi pembelajaran.
Masing-masing berikan contohnya. Jawabannya, evaluasi pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan untuk menentukan nilai, kriteria, judgement atau tindakan dalam pembelajaran serta membuat keputusan sampai mana tujuan-tujuan pembelajaran dicapai oleh siswa, yang bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana efisiensi proses pembelajaran yang dilaksanakan dan efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Adapun jenis evaluasi pembelajaran diantaranya A. Pretest dan posttest. Kegiatan pretest dilakukan secara rutin oleh guru saat memulai penyajian baru, sedangkan sedangkan posttest adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan guru pada setiap akhir penyajian materi. Contoh, seorang guru memberikan soal pada saat sebelum dan sesudah penyajian materi. B. Evaluasi prasyarat adalah evaluasi yang hampir sama dengan pretest yang dilakukan pada materi yang telah lalu dengan dasar materi yang akan disampaikan saat itu. Contoh, evaluasi bangun datar matematika sebelum memulai materi baru bangun ruang matematika. C. Evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang dilakukan setelah selesai penyajian materi pada satuan pembelajaran dengan mengulas materi yang belum difahami. Contohnya, memahami materi majas bahasa Indonesia yang menurut siswa dianggap sulit. D. Evaluasi selektif, yakni evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa yang paling tepat atau sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Contohnya, seperti pengadaan program les atau olimpiade pada kelas unggulan. E. Evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk mengetahui kemampuan setiap siswa sehingga dapat menempatkan siswa dalam situasi yang tepat baginya. Contoh, Lembaga Madrasah Ibtidaiyah atau MI melakukan evaluasi penempatan dalam menentukan kelas siswa. F. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir penyajian satuan pelajaran atau modul. Contohnya adalah ulangan atau remedia. G. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengukur kinerja akademik atau prestasi belajar siswa pada akhir periode pelaksanaan program pengajaran, atau disebut dengan evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dari kemajuan belajar siswa. Contohnya UTS atau ulangan tengah semester dan UAS atau ulangan akhir semester. H. Ujian nasional atau UN. Ujian nasional pada prinsipnya sama dengan evaluasi sumatif, yaitu sebagai alat penentu kenaikan status siswa. Contohnya ujian nasional atau UN. Soal yang kelima, jelaskan bagaimana tentang mengatasi masalah kesulitan belajar siswa. Jawabannya, adapun cara mengatasi masalah kesulitan belajar siswa adalah terlebih dahulu melakukan identifikasi atau upaya mengenali gejala dengan cermat terhadap fenomena yang menunjukkan kemungkinan adanya kesulitan belajar yang melanda siswa. Selanjutnya yang harus dilakukan pendidikan adalah melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang siswa ketika mengikuti pelajaran. Yang B. Memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa, khususnya yang diduga mengalami kesulitan belajar. C. Pencarian jalan keluar bersama orang tua. D. Memberikan tes diagnostik bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat kemampuan belajar yang dialami siswa. E. Memberikan tes kemampuan intelijensi atau IQ, khususnya kepada siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Soal yang keenam, sebutkan dan jelaskan macam-macam jenis psikologi pendidikan. Jawabannya adalah adapun macam-macam jenis psikologi pendidikan diantaranya A. Psikologi pendidikan dengan pembelajaran. Pembelajaran lebih bersifat teknik dan operasional. Kemampuan guru dalam merancang, mengembangkan maupun mengevaluasi pembelajaran. Dalam hal tersebut diperlukan pengetahuan tentang psikologi anak. Dalam hal ini, psikologi pendidikan sangat dibutuhkan oleh pendidik di dalam menentukan keberhasilan ataupun kegagalan dari proses pembelajaran. B. Psikologi pendidikan dengan fisiologi. Fisiologi membahas tentang organ yang ada dalam tubuh manusia. Jadi, psikologi pendidikan dengan fisiologi adalah
psikologi yang membahas tentang aspek biologis maupun gejala di dalam dunia pendidikan. Hal ini memiliki hubungan berupa tumbuh kembang dan perubahan anak melalui fisik maupun mental. C. Psikologi pendidikan dengan antropologi. Ilmu antropologi membahas tentang manusia. Maka dalam hal ini, psikologi pendidikan dengan antropologi merupakan bagaimana menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan, memahami, membina kepribadian anak yang bertujuan untuk mendapatkan atau menemukan jati diri siswa di dalam ataupun yang ada dalam latar belakang budaya. Yang D, yakni D. Psikologi pendidikan dengan didaksologi adalah terciptanya suasana belajar maupun komunikasi dan instruksi yang baik dari siswa kepada siswa lainnya maupun guru dengan siswa sampai tahap evaluasi. Sedangkan psikologi pendidikan dengan didaksiologi adalah lapangan utama yang dapat memadukan teori dengan prinsip. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata maupun salah ucapan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.